Jika Allah setia, mengapa ada yang tidak masuk Kanaan? Dalam sebuah tanya jawab, ada sebuah pertanyaan menarik. Apakah ketidaksetiaan bangsa Israel meniadakan kesetiaan Allah? Seandainya bangsa Israel adalah umat perjanjian, mengapa hampir semua generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak berhasil memasuki tanah perjanjian? Mengapa sebagian dari mereka mati sebagai hukuman Allah atas perbuatan-perbuatan mereka? Bukankah seandainya Allah itu setia, Dia akan tetap membawa semuanya ke tanah perjanjian? Bahkan tertulis di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berikut jawabannya. Murka Allah atas bangsa Israel justru merupakan bukti kesetiaannya. Dalam Roma 3 ayat 4-5, Paulus mengajarkan bahwa penghukuman ilahi justru menunjukkan kebenaran Allah. Kita perlu mengingat bahwa perjanjian melibatkan tanggung jawab dan hak dari masing-masing pihak. Setiap pihak harus memegang dan menaati perjanjian, termasuk konsekuensi di dalamnya. Salah satu prinsip yang ada dalam sebuah perjanjian adalah taat sama dengan berkat, tidak taat sama dengan kutuk. Tertulis dalam Ulangan 11 ayat 26-32 dan Ulangan 30 ayat 1-20. Hukuman Allah atas ketidaktaatan bangsa Israel justru membuktikan kesetiaannya kepada perjanjiannya. Jika dia menutup mata terhadap pelanggaran, dia bersalah terhadap perjanjian itu. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah keberadaan perjanjian itu. Allah tidak pernah membatalkan perjanjian. Tidak peduli seburuk apapun bangsa Israel, Dia tetap tidak menghilangkan perjanjian. Hanya saja, tidak semua orang Israel pada akhirnya menikmati hasil positif dari perjanjian itu, yaitu bagi mereka yang melanggar perjanjian. Hal ini menegaskan pada setiap kita bahwa Allah kita tetap Allah yang setia pada setiap janjinya. Namun sekali lagi, dalam setiap perjanjian ada tanggung jawab dan hak masing-masing yang berjanji untuk taat sesuai perjanjian. Hal ini mengandung konsekuensi. Jika kita yang melanggar perjanjian itu bukan berarti Tuhan yang jahat kalau kita menerima konsekuensi pelanggarannya. Justru ingat bahwa saat ini Tuhan dengan berbagai cara membuat kita sadar akan setiap pelanggaran yang kita buat dan mengajak kita untuk mengakuinya. Dia tetap pribadi yang setia dan adil. Baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Tentu saja Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai memegang perjanjiannya. Bahkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah mengalahkan dan membatalkan kesetiaan Allah pada perjanjian yang telah dibuat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita?